Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menurut jadwal hari ini ada gerhana, dan diumumkan jika gerhana terlihat kita akan sholat gerhana, namun jika tidak terlihat kita akan kajian seperti biasa. Pertanyaannya, ketika kita di tengah-tengah kajian gerhana terlihat, apa kira-kira yang dilakukan? Atau pertama ada tim peruqyah dulu enggak di sini? Ada? Teman-teman yang di luar, para pengamat, ada enggak? Pengamat amatiran. Ala kulli hal, kalau memang ada informasi dari teman-teman di luar yang bisa melihat gerhana, maka insya Allah akan kita lakukan sholat. Begitu Pak ya. Namun kalau tidak terlihat, maka kita kajian sebagaimana biasanya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, sampai pada dosa besar yang ke-56, Al-Kabiratus Sadisatu wal Khamsun, yaitu man ghayyara manaral ard, barang siapa yang merubah tanda bumi. Di antara dosa besar adalah orang yang merubah tanda bumi. Maksudnya adalah merubah batas tanda tanah, yang dengannya menunjukkan bahwa seseorang telah mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, meskipun hanya sejengkal ukuran saja. Harusnya tanahnya itu lebarnya 10 meter, lalu dia mengklaim 10 meter lebih 1 senti misalkan, atau kalau 1 senti mungkin masih dimaklumi, 5 senti, atau bahkan mungkin 10 senti, atau bahkan lebih dari itu. Maka ini termasuk di antara dosa besar, yang menunjukkan bahwasanya kezaliman itu tidak hanya sebatas mengambil harta berupa uang ataupun materi yang lain. Mengambil tanah atau batas tanah, ini termasuk di antara bentuk kezaliman, yang tentunya bagi pelakunya akan mendapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan di sini, lu'ina fi hadits Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat, yaitu orang yang merubah tanda bumi, di dalam hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sudah kita baca pada bab sebelumnya, yaitu dalam rangkaian hadis atau pembahasan dosa besar seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Hani Maula Ali, bekasnya budak Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Hani, madza yaqulun nas?" Wahai Hani, apa yang diucapkan oleh manusia? Qal, Hani mengatakan, "Yad'una anna 'indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tuzhiru." Manusia menyangka bahwasanya engkau memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak engkau tampakkan, yang tidak engkau sampaikan. Maksudnya manusia mengira bahwa ada ilmu yang disembunyikan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja sahifatan min sayfihi. Maka Ali pun mengeluarkan satu lembar kertas, satu sahifah di dalam pedangnya. Ya, di dalam sarung pedangnya. Fiha, di sana tertulis, "Hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah wa man tawalla ghaira mawalih wa la'anallahu al-'aqa li walidayhi wa la'anallahu muntaqisa manaril ard." Yaitu Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dan juga siapa yang berwala, ya budak yang berwala berkhidmat kepada bukan tuannya, dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang mengurangi batas bumi. Nah, ini ya hadisnya. Jadi Allah melaknat orang yang mengurangi atau merubah tanda-tanda bumi. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di awal pembahasan kita. Nah, jadi di antara sebab atau akibat yang akan diterima oleh orang yang merubah tanda batas bumi, dia terancam apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa rawa Amr ibn Abi Amr an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan dari Amr bin Abi Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara tuhumal ard, la'anallahu man kamaha al-a'ma 'anis sabil, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lutin. Yang artinya, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini pembahasan di pertemuan sebelumnya. Allah melaknat orang yang merubah tanda atau batas bumi. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Ya, merubah tanda atau batas bumi sekali lagi bisa bermakna orang yang mengambil hak milik orang lain meskipun hanya sejengkal tanah. Dan juga Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Jadi orang buta itu butuh petunjuk, butuh dituntun. Nah, ini kok ada orang yang mempermainkan orang buta. Misalnya orang buta ingin pergi ke suatu daerah, namun justru diarahkan ke daerah yang lain. Ini termasuk apa? Dosa besar. Karena ancamannya berat, laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Dan ini termasuk di antara bentuk kedurhakaan, baik mubasyaratan atau tasabbuban, mencela kedua orang tua secara langsung atau menjadi sebab orang tuanya dicela. Dan kedua perkara ini terjadi, ya, di mana
para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka heran. Bagaimana mungkin ada anak yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Ini menunjukkan perkara itu perkara yang aneh, tidak mungkin terjadi. Maka Nabi SAW menjelaskan, yaitu ketika seorang anak mencela orang tua kawannya, orang tua dari orang lain, lalu orang lain itu membalas mencela orang tuanya. Nah, ini sudah masuk dalam kategori anak mencela kedua orang tuanya sendiri, meskipun dia tidak mencela secara langsung, tapi dengan celaannya kepada orang tua orang lain, sehingga orang lain pun membalas mencela orang tuanya. Nah, bagaimana jika ternyata ada anak yang mencela, mencaci orang tuanya sendiri? Ya, bentuk celaan itu banyak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pokoknya mengungkapkan sesuatu dengan perkataan yang tidak enak didengar, tidak pantas dengar, itu sudah masuk celaan. Termasuk dalam bahasa Jawa, bahasa Surabaya, misui. Tahu ya misui ya? Misui wong tuane dhewe. Ya. Ini sering kita dengar. Dan ini termasuk jelas celaan kepada kedua orang tua. Yang di zaman Nabi SAW ini hampir dikatakan mustahil terjadi. Namun ini terjadi di zaman kita. Baik anak mencela orang tuanya sendiri secara langsung, atau anak mencela orang tuanya sebagai sebab. Nah, balasannya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir dalam hadis ini, Allah melaknat orang yang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut. Apa itu? Apa itu? Ya, jadi suka sesama jenis, ya. Yang laki suka sesama laki, dan yang wanita suka dengan sama wanita. Ini adalah amalan yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, dan ini pun juga terjadi. Dan sangat disayangkan di sebagian negara ini dilegalkan. Bahkan termasuk perkara yang digembar-gemborkan hingga meminta dukungan kepada siapapun. Bahkan dalam satu event olahraga besar, seakan-akan ini menjadi simbol, yaitu apa? Keberagaman. Makanya digambarkan dengan bentuk apa? Apa Pak? Pelangi, ya. Makanya dia mengatakan sekarang pelangi tidak nampak indah. Kalau lihat pelangi dulu itu masya Allah, tapi sekarang ada pelangi di kaos seseorang, kita sudah hi, ya. Kalau kita masih punya sifat hi gitu ya, itu masih fitrah kita masih lurus. Karena bagaimana mungkin seorang laki-laki yang Allah ciptakan berpasang-pasangan dengan wanita lawan jenis itu menyukai sesama jenisnya. Dan dosa ini pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Yang sisaannya apa? Dahsyat. Dilempar mereka batu dari atas langit. Ya. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam, jika ada seseorang yang melakukan dosa ini, liwat, suka dengan sesama jenis, dan ditegakkan hukum had, maka balasannya seperti itu. Baik dilempar batu dari atas tanah, atau orang tersebut dilempar dari ketinggian sampai jatuh. Ya tentu saja apa? Sampai mati. Dan ini lebih dahsyat daripada perzinahan. Waliyatubillah. Taib. Adapun hadis ini sebenarnya terkait dengan pembahasan kita adalah bagian yang kedua. La'anallahu man ghayyara tuhumal ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda atau batas tanah. Taib. Hadis yang terakhir, berkata al-mu'allif rahimahullah taala,
Rawahu Abdul Aziz Ad-Darawurdi an Amr wa zada fihi la'anallahu man waqa'a ala bahimatin. Diriwayatkan oleh Abdul Aziz Ad-Darawurdi dari Amr, dan di dalamnya ada tambahan selain hadis yang tadi, ya, ada tambahan Allah melaknat seseorang yang mengumpuli hewan, ya, yang mengumpuli hewan. Nah ini ya, laki-laki keluar dari fitrah manusia. Waliyadzu billah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang hasan, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, berangkat dari pembahasan kita ini, maka sebagai seorang muslim seharusnya memiliki perhatian terhadap batas tanah. Ya, harus perhatian terhadap batas tanah. Agar apa? Agar tidak terjatuh pada dosa besar ini. Minimal dia ketika mau membangun rumah atau membeli rumah atau yang semisalnya, dia mengecek ini berapa meter haknya, dimulai dari mana sampai mana. Kalau perlu disaksikan bersama, yaitu orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, jika sudah fix dan jika sudah jelas apa yang merupakan haknya, silakan dia membangun. Ya, bahkan sebisa mungkin dia kalau bisa mengalah. Dalam artian lebih baik kita yang terkurangi haknya daripada kita mengambil hak orang lain. Kalau kita mengambil hak orang lain belum ridho. Tapi kalau kita yang mengurangi hak kita, meskipun orang lain asal-asalan nggak mau tahu, kalau kita ridho, maka dia tidak mendapatkan dosa. Ya, kita sengaja apa? Mengurangi hak kita supaya kita benar-benar dipastikan tidak memakan atau tidak mengambil tanah milik orang lain. Ternyata kok tanah orang lain yang orang lain yang mengambil hak kita misalkan, dan kita sudah legowo misalkan, sudah memaafkan, nggak ada masalah. Ya, lebih baik kita yang terzalimi lalu memaafkan daripada kita menzalimi orang belum tentu orang lain memaafkan. Terlebih kita orang yang berilmu. Ya, kalau orang yang tidak berilmu sudah biasa, bahkan ya pinginnya apa? Pinginnya lebih, nggak segini dah, nggak kurang dah, kan seperti itu. Ya, dan inilah sifat diantara sifat-sifat orang yang berdosa, yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-mutaffifin. Kalau dia yang menakar, ya, dia inginnya pas. Tapi kalau dia yang minta untuk ditakarkan, dia menuntut haknya. Ya, ini juga bisa berlaku pada apa? Tanah. Bisa berlaku pada apa? Tanah. Kalau dia minta diukurkan, maka dia minta yang pas, yang benar, yang baik. Kalau bisa lebih kan gitu. Tapi kalau dia yang mengukur, ini sudah pas. Ya. Kalau dia mengukur, dia merasa ini sudah pas. Jangan ada kelebihan dan lain sebagainya. Jadi perhatian bagi kita setiap muslim, apalagi yang berilmu, tentang masalah ini. Karena ini bukan masalah yang remeh. Ancamannya apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita lanjutkan. Tim peruqyat gimana? Belum ada kabar? Ayam tentrem. Ya. Belum ada kayaknya ya. Tayyib. Kemudian dosa besar yang berikutnya, al-kabiratus sabi'atu wal khamsun. Dosa besar ke-57. Sabbu akabiris sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mencela para pembesar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seluruhnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang terdapat di dalam kitab saya. Kalau diterjemahan bagaimana? Apakah ada pembesarnya? Tokoh. Akabir diterjemahkan dengan tokoh. Ada yang lain? Judul bab mencela para tokoh. Ya. Sabbu akabir sahabah, mencela para tokoh sahabat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sebenarnya mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum secara umum itu termasuk dosa besar. Jadi bukan hanya tokoh saja. Namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat itu al-mutafawituna fil fadl, mereka bertingkat-tingkat dari segi keutamaan. Tentu saja mencela pembesar di kalangan sahabat, mencela tokoh di kalangan sahabat lebih besar dosanya dibandingkan dengan mencela sahabat yang bukan pembesar atau tokoh. Ya, semakin tinggi kedudukan sahabat, maka semakin besar dosanya jika dicela. Namun bukan berarti kita boleh mencela para sahabat yang bukan tokoh, para sahabat yang kurang dikenal, maka tetap ini termasuk dosa besar. Nanti insya Allah kita akan sampai pada hadisnya. Hanya saja memang di awal hadis atau hadis yang pertama kali dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ini mengisyaratkan demikian. Apa itu dosa besar bagi orang yang mencela para tokoh di kalangan para sahabat radhiyallahu taala. Berkata al-muallif rahimahullah taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla qala." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Jadi ada firman Allah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini dikenal dengan apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang bermakna suci. Karena disandarkan kepada Allah yang maha suci, Al-Quddus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang mencela waliku, kata Allah, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang di dalam hadis ini tidak disebutkan secara spesifik sahabat radhiyallahu taala. Ya, tidak disebutkan secara jelas sahabat radhiyallahu taala. Nabi tidak mengatakan barang siapa, Allah tidak mengatakan barang siapa yang mencela atau memerangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Bukan seperti lafadznya. Tapi lebih umum, barang siapa yang memerangi, memusuhi waliku, walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan di dalam diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah sekarang, siapakah orang yang dipastikan beriman dan bertakwa? Atau siapakah generasi yang paling beriman dan paling bertakwa? Tentu saja mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di antara hadis Nabi SAW beliau mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Maka ini menunjukkan manusia terbaik itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, ya, secara umum. Selain para nabi tentu saja. Kalau nabi tingkatannya berbeda. Kalau nabi tingkatannya berbeda. Setelah nabi, maka manusia terbaik adalah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radwan.
dan generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Jelas para sahabat disebut. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baru setelahnya siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, jadi hadis ini meskipun umum, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, namun bisa dipastikan wali Allah yang paling layak, yang paling utama mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, terlebih tokoh-tokoh sahabat. Sesuai dengan apa? Judul yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala, sabbu akabiris sahabah. Ya, mencela para tokoh sahabat. Katakanlah para sahabat tidak semua wali Allah, maka tokoh-tokoh para sahabat bisa dipastikan termasuk di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang mencela mereka maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. Setiap kita jiwanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, termasuk jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka itu tidak akan mencapai satu mud dari infaknya mereka para sahabat, tidak pula setengahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan secara umum. Ini yang mengisyaratkan apa yang tadi kita sampaikan, kalau mencela para sahabat itu dosa besar. Jangankan yang tokoh, selain tokoh saja termasuk apa? Dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mencela para sahabatku. Nabi tidak sebutkan jangan kalian mencela tokoh-tokoh dari sahabatku, tapi beliau bersabda secara umum, jangan kalian mencela para sahabatku selama dia memiliki sifat yang namanya sahabat, maka dilarang untuk dicela. Nah, sekarang kita murojaah, siapakah yang masuk dari kalangan sahabat, atau seseorang dikatakan sahabat itu bagaimana keadaannya? Siapa yang tahu? Lalu taib sahih ya. Man laqiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang bertemu, perhatikan, bertemu ini adalah ta'rif atau definisi yang paling pas. Karena sebagian ulama ada yang mendefinisikan barang siapa yang melihat. Kalau barang siapa yang melihat berarti orang buta yang tidak melihat Rasulullah SAW tidak termasuk sahabat dong. Tapi kalau bertemu, yang penting pernah bertemu dengan Nabi SAW meskipun tidak pernah melihat. Di antaranya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah SAW, tidak melihat Rasulullah SAW, tapi bertemu dengan Rasulullah. Mu'minan bi, dan beriman kepada beliau. Ketemu Rasul tapi tidak beriman, nggak ada artinya, bukan sahabat. Ya. Justru mereka adalah musuh-musuh. Di antara mereka adalah musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Jahal ketemu Rasulullah, Abu Lahab ketemu Rasulullah,
tapi nggak beriman, ya. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Ini penting. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tetapi dia murtad. Sepeninggal Rasulullah SAW mereka kembali kepada agama mereka, maka mereka bukan sahabat. Nah sekarang siapapun di antara manusia yang memiliki ciri-ciri seperti ini, dia adalah sahabat dan haram untuk dicela. Ini kayaknya tim peruqyat ini sedang antusias nih. Oh bolak-balik ketok iya dah metu akhirnya. Ada kilatan loh. Taib. Kita teruskan ya. Jadi siapapun mencela sahabat, baik tokoh maupun bukan tokoh, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar, karena yang pertama Nabi melarang. Dan yang kedua Nabi SAW membandingkan infak mereka dengan infak kita itu nggak ada apa-apanya. Beliau mengatakan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadis, dan demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ya, gunung Uhud itu gunung yang sangat besar dan panjang, di antara gunung yang menjadi apa istilahnya, keutamaan kota Madinah, simbol kota Madinah, gunung yang sangat panjang dan tinggi, dan itu berupa emas. Namun kata Nabi SAW, ma balagha mudda ahadihim, kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu tidak akan sampai, tidak akan mencapai infak mereka meskipun hanya 1 mud. 1 mud itu 1 kepalan tangan, 2 kepalan tangan seperti ini. Wala nasifah, ya, bahkan mungkin nggak sampai setengahnya. Ini menunjukkan apa? Perbedaan derajat yang sangat jauh antara kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini menunjukkan mencela para sahabat, siapapun mereka, tokoh maupun bukan tokoh, itu termasuk dosa besar. Dan jika yang dicela adalah tokoh para sahabat, dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana kita ketahui, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ada al-muhlikat, dosa besar yang membinasakan. Dan dosa besar yang besar, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Nah, jadi mencela para sahabat termasuk dosa besar, dan mencela tokoh para sahabat itu lebih besar lagi. Hadis berikutnya, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka diperintah untuk memintakan ampun kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata mereka mencelanya. Rawahu Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Hisham dari ayahnya dari Aisyah, dan disebutkan di dalam catatan kaki oleh Syekh Masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi para umat Islam ada sebagian mereka yang justru mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum, padahal mereka diperintah untuk memintakan ampun kepada mereka. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Tayyib. Sudah masuk waktu Isya? Fadhal bisa adzan terlebih dahulu. Tuh.
Saya tanyanya sudah masuk waktu Isya. Hah? 1 menit. Oh gini itu artinya sudah 1 menit lebih ini. Sudah belum? Antum jalan nanti lama-lama 1 menit kok. Jalannya pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Belum ya? Belum. 50 detik. 50 detik. 50 detik ya saja. Ini Pak. Ya ini duluan. Perlu dikalibrasi. Jamnya 40 kan ini. Iya. Ya. Ya tak minum dulu ya. Oh iya mau saja. Sholat Isya dulu. Habis azan saya tutup sholat Isya terus sholat lagi. Azan dulu. Cukup perwakilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Dan karena berdasarkan informasi dari kawan-kawan yang bisa dipercaya, gerhana sudah terlihat, sehingga setelah ini kita sholat Isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat gerhana.
Silakan bagi para jamaah sekalian yang ingin ikut salat gerhana bisa tetap di masjid setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.